Yang akan Mas Roy hadapi itu adalah pelaporan Pak Jokowi di Polda Metro. Ya ada itu aja. juga. Ini nggak bisa. Itu juga kriminalisasi Anda, kalau itu. Hari ini Anda pasti masuk karena hukum yang akan mengurung Anda. Bukan Emang Pak Jokowi. Emang Bang Silvan diangkat jadi Kapolri ini kok bisa memastikan masuk Bang? Selamat kalau jadi Kapolri. Mas Roy otaknya dipakai. Oke, hati-hati ya. Kata-katanya hati-hati, jangan sampai keluarin kata-kata emosi ya, Bang Silvester sama Mas Roy ya. Soalnya Ya, kita sipil banget. Makanya dia ngomong otak, jangan ngomong otak. Itu yang Oke, sabar ya, Bang Silvester sama Mas Roy ya. Oh, kalau aku sabar. Oh, gimana sih? Iya. Dipanggil dalam rangka untuk kasus pidana dengan pasal yang disangkakan ini baru disangkakan. Ya nggak Belum usah ditetapkan. kalau gitu. Tidak ada kriminalisasi. Oh nggak boleh dong. Jahat. Gimana? Ya kalau gitu tiba-tiba bisa dikasih pasal-pasal soal pencurian, pembunuhan segala dong kalau gitu ya. Ngaco kalau gitu adanya Berlebihan atau masalahnya. tidak kalau kata Bang Silvester? Terjadi perdebatan sengit antara juru bicara Jokowi, Silvester, dengan pakar telematika Roy Suryo di stasiun TV usai pihak kepolisian mengumumkan status keaslian dari ijazah Jokowi setelah melakukan serangkaian uji lab forensik di Polri dalam kasus dugaan ijazah palsu yang sedang ramai menjadi perbincangan di publik. Ketika nanti Anda diperiksa, Anda bisa membantah itu dengan tim pengacara Anda. Orang ini sekarang ini belum apa-apa di awal sudah kriminalisasi, terus yang kemarin. Makanya itu saya bantah Bang. Pasal itu sudah saya minta itu Oke, tunggu, dihapus. Bang Silvester dulu. Ya. Lanjut, Bang. Refli Harun dan Petrus Celestinus sudah minta agar ini nggak diteruskan. Itu kan udah ngaco Mas Roy. Jadi menurut saya benar ketika itu. Anda berapi-api menghancurkan karakter orang, ya kan, ya mendiskreditkan Pak Jokowi, ya yang tidak, sorry, Anda ini kan nggak punya bukti. Anda ini sangat konyol dong, Oh, kawan-kawan. enggak lah. Konyol dan Ada lah, semua ada Loh, lah. sabar dulu. Bicara dulu ya. Anda tidak punya bukti. Memegang Banyak, ijazah ya. ini palsu. Kapan dipalsukan? Siapa yang memalsukan? Caranya Tapi nggak soalnya- sesimple itulah. Cara teknologi itu tidak sesimple itu. Ini Mas Roy, saya kalau melaporkan orang, paling tidak saya udah tahu, oh orang ini kena pasal perdata atau pidana, ya kan, dengan barang bukti yang dia punya. Ini Anda nih sama sekali nol loh. Oh enggak. Bang Silvester anggapnya Bang Silvester bahwa Mas Roy CS ini nggak punya bukti, tapi menuding ijazah palsu. Dan punya sama sekali sampai saat ini Oke. saya harus mengatakan Iya. nol. Dalam pembelaannya, Silvester menyatakan bahwa Roy Suryo telah menghancurkan karakter seseorang dengan narasi tanpa bukti yang menurutnya adalah sebuah kekonyolan dan nol besar. Namun dengan santai, Roy Suryo langsung membayar lunas pernyataan dari Silvester dengan mengatakan bahwa yang dikatakan Silvester hanyalah zero brain atau pikiran kosong. Karena menurut Roy Suryo, ia sudah mengantongi bukti yang diperlukan untuk mendukung semua pernyataan yang ia sampaikan. Jelas. Oke, Kami nggak ada zero evidence, nggak ada. sama. Wah, kalau ini berarti zero brain ya. Jadi artinya gini, apa namanya, skripsi untuk terbitnya ijazah itu saya sudah pegang. Dan itu adalah primary evidence, dan itu sudah saya kumpulkan buktinya, ya gitu, bahwa itu tidak ada lembar pengesahan, tidak tanda tangannya juga dicurigai tidak benar, ya, bahkan tidak ada lembar pengujian. Tapi itu sudah dibantah juga oleh Barreskrim yang. Ya, Barreskrim caranya nggak proper, makanya teman-teman TPUA hari ini meminta kepada Barreskrim ya untuk melakukan yang namanya gelar perkara ya khusus. Oke. Dan nah, kemudian disisipkan. Ini penyelundupan pasal ini. Apa? Ini Yang mana? Pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Itu adalah pasal di mana ada dokumen elektronik yang kemudian memalsukan, ya, kemudian mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, dan kemudian membuat Kenapa dianggap penyelundupan? penyelundupan, karena itu nggak ada hubungannya. Tidak ada dokumen elektronik yang dipalsukan, diselundupkan. Oke. Gimana mau selundupkan, orang Gimana, Pak? pasalnya aja belum Bang Silvester? tercantum, Sudah. penyidikan juga belum. Pasalnya sudah ada, Bang. Pasalnya sudah ada. Mas Roy, pasalnya belum ada. Udah ada. Aduh, tolong baca, tolong lihat suratnya lah, gitu. Ada. Ya. Kalau orang bisa baca tulis pasti bisa baca pasal. Ditetapkan. Silvester meminta Roy Suryo untuk tidak playing victim dan jangan berlaku norak terhadap permasalahan yang akan dihadapi oleh sang pakar telematika.
Tentu saja pernyataan itu langsung dibantah oleh Roy Suryo. Ia mengungkapkan bahwa ada pasal yang diselundupkan untuk menjerat orang-orang yang bermasalahkan ijazah dari Jokowi. Roy juga menyatakan bahwa dia tidak sedang playing victim dan siap menghadapi segala tuntutan dari pihak Joko Widodo. Ini saya pikir tidak perlulah kita playing victim sampai mau lapor ke PBB segala ya. Kalau mungkin ke Komnas HAM sih menurut saya sih oke-oke aja sebagai namanya juga warga negara yang mau mencari keadilan ya. Tapi kalau sampai kita harus sampai ke PBB, menurut saya norak sekali ya. Jadi sebenarnya gini, kepada teman-teman hadapin saja. Kan kemarin-kemarin kan udah koar-koar, memfitnah, menghancurkan karakter Pak Jokowi, bahkan udah menggeruduk ke rumah Pak Jokowi dan juga ke UGM. Jadi saat ini saatnya Mas Roy dan kawan-kawannya secara jantan menghadapi proses yang ada di Polda Metro Jaya. Karena ini juga masih proses tahap awal, jadi kita nggak usah bias dengan menarasikan hal-hal yang menurut saya akhirnya melebar kemana-mana, tidak fokus dengan kasus hukum yang terjadi. Playing victim kalau tadi kata sama sekali tidak. Dan kalau jantan tadi ya, ini kami jantan, undangan kami datang gitu ya. Kan ada juga yang nggak jantan ya, gitu kemudian lapor tapi katanya lawyernya itu nggak nyebutin orangnya, padahal lawyer sendiri sudah nyebutkan inisialnya. Intinya dulu kita pakai crime science investigation. Yang kemarin itu dilakukan itu bukan crime science investigation, itu kemarin tuh hanya perasaan saja tanpa bukti, kemudian pakai perasaan, kemudian hanya naratif. Bahkan Mbak Priska lihat ijazah yang ditampilkan pun itu hanya fotokopi. Sekarang jadi guyonan anak-anak loh. Oh nanti kalau kita nyopir mobil pakai SIM bisa, pakai fotokopi bisa. Loh kenapa Dek? Ya itu karena kemarin polisi nunjukkan itu hanya fotokopi gitu. Silakan aja. Jadi gini loh, itu menurut Mas Roy ya kan. Jadi gini, sabar dulu ya Mas Roy. Sedangkan kalau kita lihat kemarin ada juga survei mengatakan bahwa mayoritas 70% mengatakan ijazah Pak Jokowi asli loh. Survei di mana itu? Kalau dari hasil Barreskrim gimana? Ya kan, untuk hal-hal yang di dalam narasi-narasi dan pikiran Mas Roy dan kawan-kawan gitu loh. Jadi kemarin Barreskrim itu sudah menyelidiki puluhan orang saksi dan sudah mengunjungi tempat-tempat yang Pak Jokowi itu bersekolah SMA dan juga tempat kuliah. Bahkan ya barusan yang punya desa KKN bantah nggak ada KKN di sana juga. Jadi akan terbit nanti orang-orang yang jujur, kayak Pak Kasmujo juga sudah jujur. Ini ada orang dari desa KKN-nya yang disebut KKN Wonosegoro itu bantah nggak ada itu. Terus kemudian bahkan KKN-nya ketika tahun 83. 83 itu nggak mungkin dia sudah KKN 83. Baru 3 tahun kok sudah KKN. Ya saya ada fotonya. Jadi Anda jangan bilang begitu. Saya ada fotonya Pak Jokowi KKN ya. Nanti saya tunjukin nextnya. Itu saya mengatakan bahwa Anda berbohong di sini. Enggak ada itu, ada buktinya desa KKN. Tadi soal gelar perkara. Foto gampang kalau foto. Bang Silvester lanjut dulu.